Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan Papi dalam acara Bedah Brand 1441 Hijriah Ramadan. Topik hari ini kita akan ngebahas tentang viral. Mengapa begitu penting tentang viral ini? Karena kerja dari rumah mau nggak mau kita harus menggunakan internet marketing. Kita harus tahu tentang serba-serbi internet marketing. Kita harus mampu membuat konten yang menarik pembeli agar supaya melirik produk kita, dan itu semua belum lengkap kalau belum viral. Ya, oleh karena itu dalam workshop online saya mengajarkan bagaimana bikin content creation, mulai dari apa yang mau disampaikan, kemudian bagaimana cara menyampaikannya itu dengan copywriting dan visual, fotografi dan video, dan terakhir adalah virality, bagaimana memviralkan. Nah, hari ini saya mengundang salah satu alumni PBB khusus dari Bali. Saya minta untuk menemani saya untuk ngebahas tentang viral. Jadi namanya Mbak Sylvia Ratna. Ini istri dari Mas Keki Riake Ustadianto, tokoh tokoh generasi muda untuk saya kehilangan kata-katanya ini, ahli untuk internet marketing, kira-kira seperti itu. Nah, ini Mbak Sylvie ini orang di belakang Mas Keke. Mas Keke tukang idenya, Mbak Sylvie itu yang mensupport dari belakang, ya. Seorang programmer yang sudah sangat pengalaman dan sangat matang di dalam mendefinisikan tentang internet marketing tadi. Baik, kita tunggu Mbak Sylvie apakah sudah join. Saya cek dulu, jangan-jangan beliau sudah join, saya nggak lihat, ya. Ini oke. Belum nampak Mbak Sylvie di sini. Ya, ini baru masuk beliaunya. Nanti kita minta Mbak Sylvie demo ya. Karena kalau nggak didemokan kita nggak paham. Saya pun juga harus mencoba dulu baru bisa. Assalamualaikum Mbak Sylvie. Waalaikumsalam. Apa kabar? Di Bali udah jam berapa ini? Jam 5, Pak. Jam 5 ya, bentar lagi beduk. Beduknya jam 7 ya? Jam 6:11. Oh, jam 11. Berarti begitu selesai ini langsung beduk ya? Ya, saya bawa kesel-kesel, Pak. Oh gitu ya? Alhamdulillah. Ya. Gimana kabar Mas Keke dan Triko dan anak-anak yang lain? Alhamdulillah, Pak. Sehat, ya memang nggak ada yang keluar rumah sih, Pak. Jadi ya, untuk menjaga semuanya biar aman ya kita. Ya, saya dengar Bali sepi sekali ya. Kosong ya, nggak ada yang. Tamunya ya kan industri utamanya ada di hospitality, di pariwisata. Otomatis kosong, Pak. Akupansi nol. Tapi yang saya dengar di Bali itu korbannya paling sedikit ya. COVID di Bali itu cuma 2 orang kalau nggak salah ya, yang terpapar dan tercatat. Ya. Saya alhamdulillah di sekitaran kami sih belum ada yang ini. Cuman memang kasus yang cukup nasional kemarin yang di Bangli itu, Pak, ya. Mungkin juga karena itu berita satu kampung, satu Banjar ya. Istilahnya kalau di sini Banjar ya. Banjar ya. Identifikasi COVID, tapi setelah dilanjutkan juga nggak semua kok, nggak semua. Sudah termanage dengan sangat bagus di sini, Pak. Alhamdulillah. Karena kita semua aware. Okay. Ya.
Alhamdulillah Mbak Selvi, ini terima kasih sekali udah meluangkan waktu. Saya tahu Mbak Selvi sibuk sekali di opiak Mas Keke terus. Ya. Oke, tadi saya mencoba memperkenalkan Mbak Selvi siapa, kerjanya apa, terus kemudian punya program apa aja. Tapi saya yakin nggak sebaik kalau Mbak Selvi memperkenalkan dirinya sendiri. Saya persilahkan memperkenalkan siapa Mbak Selvi dan apa kegiatannya. Monggo silakan. Ya, matur nuwun Pak Pi untuk kesempatannya hari ini ya Pak. Saya senang banget bisa gabung dan sharing dengan teman-teman dari PBB. Kebetulan kan saya alumni keberapa ya Pak? 3 ya Pak ya? Iya betul. Pak? 34 ya. Atau 43 gitu? Ya, jadi aktivitas saya tuh sebenarnya lebih banyak mensupport ya. Memang dari tahun 98 saya sudah aktif di dunia online ini, kemudian aktif di digital marketing, kemudian aktif di sistem di fintech, kemudian pengembangan lainnya gitu. Nah, memang saya lebih sering belakang layar karena kerjaan saya jagain gitu. Lebih banyak mungkin dari teman-teman atau yang lain itu lebih mengenal Pak Keke atau sering disebutnya mungkin yang kenal komandan gitu ya. Nah, saya ini banyak mensupport beliau, lebih banyak mensupport beliau dalam semua aktivitas bisnisnya. Jadi saya selama ini online gitu, dari dulu. Jadi naturalnya itu online. Nah, untuk saat ini ada banyak sih yang saya kerjakan karena kan ada banyak di fintechnya, kemudian di sistem development dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini dengan COVID seperti ini semakin aktif malahan. WFH itu bukannya libur, tapi malah tambah panjang. 24 jam. Betul Pak. Jadi susah memisahkan antara kapan kerja sama kapan di rumahnya. Sebenarnya malah jadi kerja terus seperti itu. Dan memang respon dari partner-partner maupun klien dan sebagainya itu malah jadi karena nggak ada batasan office hour, jadinya semakin mepet, malam, pagi, siang, ya kita nggak ada masalah, nggak apa-apa kan basisnya juga online. Kalau online kan 24/7/369 jadinya nggak tidur. Ya, saya sendiri juga kerja hampir nggak ada waktu kerja. Berhenti itu kalau dadanya mulai agak sakit, baru berhenti. Kecapean itu artinya. Ya, itu lah seperti itu. Nah, begini Mbak Selvi. Mbak Selvi ini kan nggak langsung jelek di Bali langsung enak kan. Ini orang Bali, tapi kalau ngomongnya kok Jawa ini kan pasti kan hijrahnya dari Jawa. Nah ini tolong diceritakan Jawanya Jawa mana, terus perkenalan pertama dengan internet itu di mana, perkenalan pertama dengan Mas Keke di mana, terus apa langsung enak gitu. Perjuangan Mbak, perjuangan ini harus kita share ke teman-teman. Silakan. Betul. Jadi memang perjuangannya panjang, malah sampai sekarang masih tetap berjuang. Jadi saya tuh kenal internet itu tahun berapa ya? 97. Saya kerja di salah satu ESP di Jogja, asli Jogja, makanya suaranya kayak gini. Jadi di Jogja, kemudian saya sama waktu itu ESP-nya yang kantor pos, yang di Wasantara. Jadi saya kerja di sana, saya kenal internet di sana, saya kenal karena di Wasantara itu ada server
kemudian mereka juga manajemen karena ISP ya, jadi mereka manage internet gitu, itu juga saya jadi belajar mengenai network, kemudian jaringan dan sebagainya. Meskipun pelajaran saya waktu itu masih sedikit mungkin nggak dalam-dalam amat juga, karena kan internet pada tahun 97 juga belum seheboh seperti sekarang. Mereka masih menggunakan internet juga untuk keperluan tertentu aja. Dari saya kenal internet, kemudian dari sana saya kenal Google, karena tahun 98 itu awal-awalnya Google direkomendasi gitu. Jadi dulu kalau pakai Google, saya ingat saya dapat rekomendasi untuk pakai Google, karena sebelumnya saya pakainya Yahoo gitu. Jadi dari sana kemudian saya kenal Pak Keke, kemudian kita berkolaborasi. Karena melihat potensinya di Google itu sangat bagus. Kita mulai mengoptimasi di Google. Awalnya di situ. Kita mainan optimasi Google itu dari tahun 98. Jadi mulai. Nah, semakin ke sini kok kliennya itu datangnya dari Bali, bukan dari Jogja. Karena dari Jogja itu konsumsinya masih cuma email sama chatting gitu, Pak. Nah, kalau chatting ya saya setiap hari pakai IRC gitu ya. Nah, terus dari sana request-requestnya datang dari Bali. Kenapa? Karena di Bali mereka sudah mulai aware untuk mendapatkan klien datangnya dari online. Tuh. Karena klien-kliennya banyak yang aksesnya minta diakses lewat online. Nah, dari sana tahun 2000 kami pindah ke Bali. Jadi sebenarnya hijrahnya itu karena klien, bukan karena apa gitu, karena klien. Nah, dari tahun 2000 itu kita 2001 itu mulai deh manage klien yang untuk hospitality dan sebagainya. Kebetulan Pak Keke juga bergabung dengan asosiasi hotel, restoran. Iya. Saya dengar waktu hijrah itu Mas Keke duluan ya? Iya. Mas Keke berangkat duluan. Beliau duluan. Ya. Saya dengar beliau cerita itu 2 minggu nginep di airport, itu bener apa gimana itu, Mbak? Bener. 2 minggu itu tinggal di airport, sama kayak filmnya Tom Hanks itu loh, Pak. Persis. 2 minggu sebenarnya saya mau ikut, cuman karena anak saya masih bayi jadi saya nggak bisa bawa. Jadi harus selesaikan dulu karena dia kena sakit gitu. Jadi saya selesaikan pengobatan. Setelah 9 bulan baru saya join ke Bali. Dari sana mulai. Aku bayang. Iya, Pak. Itu benar. Tidurnya itu dulu airportnya nggak kayak gini, Pak. Dulu airportnya lebih kecil. Gitu. Sekarang sudah luas banget. Dan itu serius, Kak. Saya juga waktu datang pertama lihat, aku tidur di situ loh. Oh iya, oke. Aku nggak tidur di situ kan? Enggak, ya sudah. Gitu. Ya, itu romantisme kehidupan ya, Mbak ya. Betul. Romantisme kehidupan di sana ada. Nah, tapi ya, terus saya gimana, Pak? Saya diceritain sama Mas Keke dapat rumah kontrakan apa gimana gitu yang gedek terus ditambal pakai koran apa gimana gitu. Ya, jadi datang ke sini bawa kertas Indomie, pakai kertas Indomie, bajunya ya itu, kemudian
tinggalnya di tinggalnya di bandara. Satu hari dia pinjam motor teman, mau pergi kemana saya lupa pokoknya pergi, terus keluar gang ketabrak mobil sama orangnya, dikasih kompensasi 700.000 lah, itu uangnya dibawa pulang buat saya. Tapi ya itu manis ceritanya. Iya. Itu harus diceritakan Mbak, supaya teman-teman juga semangat bahwa nggak ada itu prestasi, reputasi jelek dikasih gitu, nggak ada. Berjuang dari bawah. Itu perjuangan. Betul. Iya. Dia tinggal di sana, tinggal di kos-kosan. Setelah itu tinggal di kos cukup lama Pak, tinggal di kos sama anak saya satu, karena ya cukupnya untuk ngekos tanpa isi barang atau apa. Terus ya posisinya rumahnya itu apa, kalau saya nggak tahu ya, setengah tembok setengah gedek. Setengah tembok setengah gedek. setengah batas setengah gedek kayak gitu. Tapi benar, yang penting wifi-nya kencang Mbak ya. Nah, karena konsumsi utamanya adalah wifi, bukan rumah sebenarnya kita ini. Pada saat itu kita, karena wifi nggak ada waktu itu Pak, jadi kita Telkom itu punya apa ya namanya itu yang telepon bukan IndiHome, yang pertama kali dia keluarkan itu yang nomornya nomor lokal tapi dia bisa on internet gitu. Nah itu kita beli harganya itu 2 juta, terus kita pakai untuk online. Terus dari sisa tabungan, sebelum saya pergi ke Bali saya sempat kerja di Jakarta selama berapa lama ya lupa saya sempat kerja juga, Pak Kiki-nya nge-handle klien-klien digitalnya. Saya kerja di Jakarta di corporate communication sebenarnya. Saya sempat cuman akhirnya yora pena atuan gini ya udah kerjain aja gitu. Kebetulan corporate communication-nya ini punyanya orang Amerika. Dia kalau sekarang seperti digital agency, tapi dulu nggak sejauh itu. Dia corporate communication, dan dari sana saya belajar sih, ada banyak belajar. Selain dari ISP yang waktu saya kuliah kerja itu, sama di corporate communication ini saya belajar banyak mengenai digital, karakter digital. Nah terus pakai dia punya passionnya di online juga, karena sebenarnya pertama kali yang kenalin online itu saya ya. Pak Kiki itu nggak ajarin gimana caranya online, apa sekarang dia ya itu saya dengar ceritanya itu sebetulnya Mas Kiki itu belajar internet sama Mbak Silvi itu dalam rangka pendekatan itu sebetulnya. Modus ternyata kebablasan sekarang. Kebablasan yang cukup menarik sih. Nah, itu masa lalu yang sudah menjadi kenangan. Nah sekarang ini Mbak, Marketplace ya kalau nggak salah ya, Marketplace itu sebagai support utama dari bisnisnya Mas Keke, itu sudah menangani apa aja? Karena saya dengar ada fintech, ada macam-macam itu. Mau nggak diceritakan? Ya, kalau Marketplace ini sebagai yang pertama yang cikal bakal pertama kali didirikan itu basicnya ada di digital marketing waktu itu. Ya dengan Google ada, kita melakukan optimasi, itu sudah Marketplace. Nah, melakukan layanan ke klien-klien di Bali itu juga dengan menggunakan Marketplace. Tapi seiring berjalannya waktu, kami itu melihat bahwa online di Indonesia itu tuh nggak punya core pilar yang jelas di tahun 2001, 2002, 2003. Karena 2007 Pak Keke mengadakan event yang namanya National Bootcamp. Itu pertama kali nasional NBC yang pertama tahun 2007. Itu banyak sekali yang ikut, sampai yang terakhir itu tahun lalu. Untuk tahun ini belum sempat mau ngadain kok COVID, gitu kan. Nah, Marketplace ini melihat
dalam membangun digital Indonesia. Seandainya kita tidak bisa melihat pilar apa aja sih sebenarnya yang harusnya ada di digital world itu di Indonesia. Nah itu kita melihatnya harus ada logistik, kemudian harus ada fintech, kemudian harus ada banking, kemudian harus ada seperti agensi digital seperti itu. Nah kita melihat bahwa kalau banking ya mungkin, kemudian kalau ini logistik ya kita nggak bisa start karena pada saat itu sudah ada pemain-pemain besar yang sudah mulai start duluan seperti JNE meskipun mereka belum online. Tapi sepertinya harusnya untuk memindahkan mensupport ke online ini lebih cepat gitu karena mereka sudah start networknya gitu kayak kantor pos juga. Karena kan saya kerja di kantor pos sebelumnya, jadi saya tahu pengguritanya kantor pos itu sebenarnya seperti apa dan potensialnya seperti apa. Nah setelah itu kita melihat potensinya ada di fintech karena di tahun itu belum ada yang mengembangkan ke arah sana, adanya masih tetap bank. Nah orang kan berpikirnya bahwa online financial itu tuh sama dengan online banking, padahal itu enggak, itu totally different, maksudnya dunia yang sangat berbeda, enggak bisa disamakan transaksi seperti yang sekarang ini ya. Dulu itu kan enggak ada yang namanya online banking dan sebagainya kan, itu enggak bisa support karena naturalnya transaksi banking itu nggak bisa muncul di transaksi online seperti notifikasi, instant notification, instant update transaction, kemudian multi channel, itu dasar yang harus ada di online, itu nggak ada di banking karena memang core bankingnya kan nggak di sana. Nah kita ngembangin Pak, dan memang marketplace yang mengembangkan di awal untuk nge-develop fintech ini. Engine kita yang kita bangun itu memang pure kita create sendiri, nggak beli. Jadi meskipun kita basicnya tidak di banking, tapi kita akhirnya belajar. Kita sangat akhirnya belajar dan alhamdulillahnya kita bertemu dengan mentor-mentor yang baik, yang mau mengarahkan dengan jelas. Jadi terciptalah fintech kami ini yang sekarang umurnya sudah 7 tahun yang Pak Kiki create itu dari tahun 2010 sih sebenarnya, baru launching di 2012 itu IPmu. Yang brandnya IPmu itu ya Mbak ya? Yang brandnya IPmu. Nah sekarang sudah cukup menjadi salah satu fintech yang mensupport transaksi online di seluruh Indonesia. Nah itu di sana, dari sana karena kita mempunyai kemampuan mengembangkan platform, kita melihat yang nggak bisa dong berhenti di fintech saja karena ada banyak hal sebenarnya yang harus disupport nih di Indonesia. Teman-teman sudah membangun marketplace, ya itu sudah betul. Kemudian teman-teman juga sudah ada yang membangun fintech yang lain dan sebagainya seiring berjalannya waktu. Tapi akhirnya kita juga ngembangin banyak Pak, mengembangkan ekosistem ya, namanya ekosistem yang tujuannya tetap sama dengan visinya Pak Keke sebagai founder, itu gimana Indonesia ini bisa mandiri secara teknologi kayak gitu Pak, sana maupun turunannya. Jadi kita ngembangin ekosistemnya nggak cuma di fintech sebenarnya. Ya memang strategi Mas Keke untuk mengembangkan fintech itu luar biasa karena fintech itu kan sebetulnya jantung daripada bisnis ya. Jadi kalau financialnya berantakan, ekosistemnya dari finance berantakan, bagaimana hubungan dengan bank, bagaimana hubungan dengan pemerintah, bagaimana hubungan dengan peraturan-peraturan OJK lah, BI lah segala macam. Ini adalah bagian paling penting. Nah setelah itu tentunya yang dikira berikutnya adalah traffic, ya kan? Karena kalau enggak nih funnelingnya ke fintech apaan nih kalau ada traffic. Nah tolong diceritain nih usaha Mas Keke untuk traffic ini untuk funnel ke fintech ini gimana? Mau nggak silakan? Iya, panjang sebenarnya Pak, usahanya banyak attempt-nya atau percobaannya nggak cuma satu, tapi enggak.
depan ya. Ya, jadi lompat. Makanya selalu tidak relevan dia dengan hari ini. Bukan Ya, kemudian tidak relevan dengan sekarang, tapi sekarang itu tidak relevan dengan dia. Sekarang tidak relevan sama dia karena dia sudah untuk besok. Ya, di depan. Nah itu grafiknya kita create itu ada banyak Pak. Kita mulai dari kayak misalnya yang salah satunya itu Viralmu. Viralmu ini kita create itu sudah cukup lama. Di dua tahun kita meng-create engine. Tahun lalu kita mulai pertengahan tahun lalu kita mulai launch, kita kenalkan ke publik. Kenapa kok muncul Viralmu? Karena sebenarnya dia Pak Rika juga membangun kayak e-commerce platform yang super integrated gitu. Yang kalau mau dibilang omnichannel ya omnichannel, tapi omnichannel network efeknya yang seperti apa? Jangan kebayang omnichannel yang langsung connected ke marketplace gitu, enggak, tapi benar-benar holistik gitu. Nah, salah satunya itu Viralmu. Nah, di Viralmu ini yang kenapa muncul ide Viralmu karena frustasinya dia dengan platform network advertising yang ada sekarang. Ya, seperti Facebook Ads, Google Ads, kayak gitu. Awalnya dari sana. Kenapa? Karena benefitnya itu sebenarnya sangat sedikit bagi user dibanding bagi si pemilik platform. Dan nggak bisa mendorong dengan mendorong secara keseluruhan ekonomi secara ini gitu loh. Nah makanya dia selalu GB-nya aduh boncos gitu kan. Nah lalu beliau melihat bahwa kalau yang network platform yang sekarang ada itu tidak bisa mengoptimasi influencer yang sifatnya mikro. Influencer yang sifatnya mikro karena either platform itu dijalankan sendiri atau dilakukan oleh influencer yang gede-gede. Nah ini kan lumayan mahal ongkosnya. Nah untuk sementara teman-teman di sektor ekonomi yang UMKM, UKM ya itu kalau digeber di sana ya nggak bisa. Nanti lama-lama juga akhirnya habis gitu. Komposisinya jadi nggak bagus. Nah sementara kalau kita bisa mengoptimasi si micro influencer ini banyak sekali benefitnya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu lebih percaya omongan temennya. Apa yang disampaikan temennya itu memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Trust-nya itu sangat tinggi. Kemudian tingkat pembeliannya juga menjadi lebih tinggi dan tingkat bertahan di lifetime itu menjadi lebih panjang. Menjadi pelanggan balikan itu menjadi lebih panjang karena direferensi sama teman gitu. Saya sempat ngobrol sama Mas Keke pada waktu di Bali. Saya bilang bahwa zaman sekarang ini orang membeli, transaksi terjadi bukan karena iklan, gitu, bukan karena testimoni, tapi setelah lihat iklan dia tanya dulu sama temennya, menurut lo iklan itu benar apa enggak? Menurut lo produk itu benar apa enggak? Kalau temannya bilang benar, dia beli. Kalau temannya bilang enggak dibeli. Nah, berarti sebetulnya yang membuat atau men-trigger call to action atau men-trigger closing itu sebetulnya temannya, bukan iklannya gitu. Jadi sebagai orang yang 36 tahun berkecimpung di periklanan, waktu itu sama iklanan produk, itu menyadari bahwa sekarang zaman sudah berubah. Jadi yang namanya Facebook Ad, Google Ad itu saya jauhi sekali karena saya merasa bahwa orang itu hanya meningkatkan awareness ya, tapi dia tidak membuat closing. Menurut saya itu. Kemudian dengan adanya endorser kayak artis-artis itu sebetulnya
zaman dulu waktu broadcast juga saya lakukan juga kan. Tahun 89 aja saya pakai Gitorolis untuk mengendorse Torabika kan. Jadi sudah saya lakukan lama. Nah, ini juga ikatan emosi sama artis sama fansnya itu tingkatnya cuma fans. Fans itu loose sekali, Mbak, tidak loyal gitu, cuman. Nah, yang loyal itu Iwan Fals, kemudian Slang, makanya saya pernah bikin Slang TV dan segala macam karena itu. Nah, sekarang ini terbukti kecenderungan para artis mengendorse itu sudah tidak membuat orang percaya. Nah, ini dasar dari Viralmo itu saya lihat ini ada teman mengendorse untuk produk kita. Gitu. Nah, ini ini akan memberikan satu dorongan untuk call to action cukup tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan biayanya? Mungkin Mbak bisa demokan sedikit gimana sih cara kerjanya Viralmo itu? Ya, demonya berarti saya harus puter ini ya Pak ya? Selalu ya, silakan. Ya. Karena memang Viralmo betul dengan yang disampaikan Pak Bi itu dan memang selaras dengan idenya Pak Kike bahwa Viralmo itu kan jadinya berjalan di apa istilahnya di tiga platform sebenarnya, atau bukan di 3 platform ya istilahnya, berjalan di 3 prinsip yang Pak Bi sampaikan itu seperti yang Pak Bi sampaikan, prinsip word of mouth atau WOM yang tadi itu ya Pak ya, karena kan fans dan sebagainya itu maksudnya ke sana, karena kalau word of mouth itu orang ngomong aja, mereka belum tentu pakai karena mereka cinta, kayak misalnya Apple gitu kan, semua orang juga ngomongin produk-produk Apple tapi nggak semua juga beli Apple, tapi itu muncul di sana dan itu berjalan di situ, dibangun berjalan di situ, kemudian berjalan di virality. Kalau virality itu yang tadi itu Pak, yang call to actionnya, karena orangnya dia pakai produk itu, dia pakai, kemudian dia menyebarkan informasinya dan dia suka kan menyebarin informasinya, yang ini yang itu. Jadi makanya Viralmo dikembangin ke arah sana. Ini saya masuk ke akunnya merchant ya, karena di Viralmo itu ada dua tipe user Pak, promotor sama merchant ya, dan promotor kita sebut mikro account ini yang bergabung yang akan membantu memviralkan itu namanya promoter. Kemudian yang punya produk apa aja produknya, entah itu produk online, produk offline, barang ataupun produk digital. Ini saya Pak boleh pinjam account ya Pak? Izin. Ya, silakan. Pakai saya punya. Saya nggak boleh pakai yang lain, izin punya Pak ya, tidak masuk. Terbuka deh rahasianya. Enggak lah, ya. Ya. Boleh nih. Ya, ini saya. Ya. Ini saya buka di. Kalau kayak gini kelihatannya gimana ya? Oke nggak Pak? Nggak oke. Itu aja. Ya, berdiri aja. Ya. Jadi Viralmo ini kalau dilihat itu yang webnya aja dulu ya. Ini webnya seperti ini. Webnya ini seperti ini. Jadi ini yang tadi bisa dipakai untuk kita melakukan viral marketing dan sebagainya. Itu ini. Nanti tinggal login sebagai merchant atau login sebagai promoter. Nah, ini saya masuk ke dashboardnya Pak Bi. Nah, ini beliau punya satu account untuk merchant. Nah kan, di sini kemudian Pak Bi juga sudah bikin satu iklan, bukan iklan, kita punya promo campaign. Sudah membuat promo campaign ilmu apa yang wajib dikuasai selama di rumah, dan beliau ini men-top up sebesar 500.000, tapi sekarang poinnya sudah tinggal sisa 299.000. Dibelanjakan kemana? Dibelanjakan ke share ini. Totali sudah 6.500 share, dan hitnya dari promo Pak Bi ini sudah sekian.
seperti apa bentuk promonya Pak Pi yang Pak Pi create, itu seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini yang akan di-share oleh para promotor kita. Tuh. Lah, promotor kita itu ada di mana? Promotor kita itu melihat ini di mana, kan gitu Pak Pi? Iya. Ya toh? Nah, jadi dengan Pak Pi memulai promo itu dengan bermodal 500.000 poin, 500.000 rupiah, equal itu, 500.000 dengan 500 rupiah, 500.000 sama dengan 500 rupiahnya, poinnya. Dan kita para ini ada di sini mereka. Sorry, saya balik dulu ke sini. Sekarang ada berapa promoternya? Kalau bisa lihat di sini, sekarang jumlah promoternya kita ada 18.854, dan ini setiap menit berubah loh Pak. Jadi potensial akan diviralkan oleh promoter viralmu itu sebanyak 18.854 gitu. Jadi mereka semua bisa ngepromoin semua. Nah, kebetulan yang mempromoin Pak Pi sebanyak 6.600 berapa itu tadi, kan gitu. Jadi cukup menarik. Kenapa? Karena masing-masing itu membaginya ke network mereka masing-masing. Ada yang membagi ke WA, ada yang membagi ke Instagramnya, ada yang membagi ke ke Facebooknya. Lah, kalau satu promoter aja punya 500 orang teman, kan otomatis terlihat di Facebook tuh possibility-nya bisa sampai 15-20% kalau dia cukup aktif. Kalau aktif banget bisa lebih tinggi gitu kan. Begitu juga di Instagram. Tapi kalau di WA, ya kalau dia nge-share blast, otomatis semua potensi yang di WA group, nggak cuma WA group, nomor telepon yang ada di WA itu terkena. Gimana dong? Kan susah itu bisa mengena ke nomor telepon orang lain. Maksudnya kontak number WA, misalnya saya pengen promo ke Pak Pi, tapi kan saya nggak bisa ngakses nomor WA-nya Pak Pi, akun ininya Pak Pi, list WA-nya, nomor-nomor teman-teman yang ada di WA-nya Pak Pi kan. Tapi kalau dengan ini malah bisa, kan gitu. Nah itu. Terus di mana ya tadi? Mau ke sini. Nih, campaign-nya akan muncul di sini. Campaign yang tadi kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Ya, ini campaign teman-teman yang mempunyai produk. Ini ada yang nutrisi kucing, terus ada yang makanan Sunda, ada yang boba. Ini semua mempromokan lewat viralmu dengan budget yang dia pasang sendiri, bebas. Ini ada yang budgetnya 1.000, budgetnya 200 rupiah per share, 180.000. Yang ini yang punya Pak Pi nih. Yang punya Pak Pi ini per share segini, dan rupiah ini yang akan diterima oleh promoter. Ini yang akan diterima oleh promoter. Coba. Jadi kalau Pak Pi nge-share tadi ada 6.000 orang, ya 6.000 itu dapat segitu. Gitu. Dari Pak Pi. Tapi potensialnya sangat tinggi. Kenapa? Karena terjadi koefisien. Kan gitu, Pak? Iya. Dan itu bisa di-track di dashboard merchant. Jadi ini dashboard merchant bisa tahu nih sebenarnya share-nya kemana, kan gitu. Iya. Sorry. Share-nya di mana aja. Itu terlihat. Sorry. Ini tampilannya. Ini kalau yang
Ini daftar promoternya. Daftar promoternya kelihatan. Kan Pak Bin sudah sampai 600 halaman. Berarti 6.000 orang memang beneran. Ini yang nge-share. Siapa aja yang nge-share? Pak Bin itu kelihatan. Jadi terukur Pak Bin. Terukur. Iya, iya. Kan selama ini kalau kita pasang di network ads itu kita nggak tahu beneran ke siapa yang lihat gitu, ukurannya gimana gitu. Tapi kalau ini terukur. Semua kelihatan. Semua kelihatan. Siapa sih yang nge-share, di mana aja dia, ada di mana dia gitu. Dia nge-share-nya lewat Iya, apa? iya. Kan gitu. Ini Wow. sukses. Pak Bin bagi-bagi duit. Maaf ya Pak Bin. Oh, masih sisa 299 kan? Gila itu. Iya. Udah 10 ini, 500.000 nggak bisa habis. Iya. Padahal Tapi grafik sharingnya kan kelihatan, Mbak. 10 hari itu. Kelihatan. Grafik sharingnya kelihatan. Nah ini seperti ini. Kan ini dimulai dari tanggal 5 bulan 5. Ini kan kelihatan. Ini sudah 1.600. Sorry, nah ini. Ini kan 1.600 share. Kemudian sempat naik lagi. Ini kayaknya habis waktu itu Pak Bin kan 2 kali ya top up-nya. 2 kali top up ya? Iya. Ya. Kalau nggak salah waktu itu dikasih tahu saya mau top up, tapi dikasih tahu jangan Pak, masih ada sisa gitu. Masih sisa sedikit. Iya. Masih ada 200.000 katanya. Ya ini Pak Bi bisa dapat banyak karena budgetnya yang dipasang nggak banyak gitu. Kalau makin banyak makin ini gitu. Ini 400 share, 700 share ini gitu. Sekarang yang tanggal 15 200 share gitu. Ini tinggal itu tadi Pak. Jadi sebenarnya kelihatan semua. Ini satu campaign aktif dengan transaksi berhasilnya sekian. Promoternya yang kita punya sekian. Jadi sebenarnya ini lebih bisa diukur gitu. Setidaknya saya kalau mengeluarkan uang 500.000, potensialnya akan seperti apa itu kelihatan karena bisa dihitung. Ada ukurannya di sini. Kalkulator merchant. Merchant itu bisa ngitung saya modalnya berapa, harus mulai modal berapa. Ini namanya koefisien. Ya, itu yang Mas Kiki belum ngajarin tuh. Jadi saya harus start dengan berapa pengunjung gitu. Karena kan nggak bisa meraba-raba dong. Ini sebenarnya. Ini contoh aja Pak. Ini grafiknya harus berbentuk seperti ini. Koefisiennya harus, viral koefisiennya itu harus di atas 1 biar memunculkan grafik hokistik. Karena bisnis harus hokistik. Bisnis yang prospektif itu harus naik gitu maksudnya grafiknya. Nah ngitung hokistiknya munculnya dari sini Pak Bi. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Bingung sih. Gimana dong? Gak apa-apa, yang penting tahu aja dulu. Ya, contoh ini saya singkat aja. Kalau saya punya kafe, ya, punya warung kopi, saya punya pengunjung 200 orang satu hari atau 1 bulan. Saya mau pakai 100 orang aja dulu, ya, untuk saya ajak bicara. Maksudnya, bantuin saya share ini ya, secara langsung gitu. Kemudian, dari 100 orang ini, 20%-nya itu mau memviralkan. 20%-nya itu memviralkan. Kita taruh angkanya 20%. Ini bisa dirubah-rubah angkanya. 11 atau berapa kayak gitu. Tapi ini di sini tulisannya 20%.
setel 20%. Nah, dari 20% ini kan dia nge-share Pak, pakai Facebook, pakai Instagram, pakai WA dan sebagainya. Ya, rata-rata dari satu orang, kan tadi 100, 20%-nya 20 orang, gitu kan ya. 21 orangnya itu bisa mendatangkan pengunjung ke saya atau terjadi pembelian atau share lagi itu sebanyak 20. Berarti satu orang potensinya 20. Ini angkanya juga bisa diganti. Kemudian dari yang merujuk tadi ternyata ada yang datang ke warung saya itu 30%-nya. Jadi ini angkanya juga bisa diganti. Yang nanti. Kalau posisinya seperti ini, maka hasil grafisnya seperti ini. Koefisiennya 1%. Tingkat konversinya 30%. Ini. Nah, seandainya saya mau rubah, Pak, persentasenya ini saya rubah menjadi 15. Apa yang terjadi di grafis? Jadinya begini. Ini tingkat koefisiennya 0,9, makanya tidak boleh kurang dari 1. Kenapa? Karena grafisnya menjadi seperti ini. Nah, nggak ada tuh bisnis pertamanya naik, lama-lama turun. Mungkin gitu. Betul. Kalau kita rubah di sininya menjadi, ini angkanya bisa dimain-mainin kok. 15. Enggak. Nah, atau menjadi 10. Nah, ini grafisnya menjadi seperti ini. Koefisiennya 5. Terlalu tinggi. Kenapa? Karena di awal ini nggak akan ada terjadi apa-apa nih. Lama banget nih. Baru kemudian ada spike. Gitu kan? Yang lucu itu begini. Kalau ini saya tukar menjadi 20. Menjadi 10 juga. Ini 10. Ini 10. Nah, ini yang terjadi, Pak. Ini koefisiennya 0,1. Tingkat konversinya cuma 10%. Yang daftar atau yang datang asli dari 100 orang yang melakukan share, yang datang cuma 12 orang. Yang beneran datang ke warung saya, Pak. Berarti kan koefisiennya cuma 0,1. Konversinya gambar grafisnya seperti ini. Kalau itu saya lakukan terus-menerus, pertama bisnis saya naik. Ini dari 10 menjadi 12 kan. Tapi setelah itu bisnis saya stagnan. Karena terlalu cepat naiknya ya. Iya, ini ya kan nggak ada yang mau kayak gini. Mosok hari ini sama yang kemarin gitu. Nah itu, jadi ini artinya yang harus saya perhatikan adalah ini. Saya bermodal 100 orang ini, saya mau kasih berapa rupiah? Kalau Pak Fi tadi kan 200 rupiah per orang. Berarti saya modalnya 200 rupiah kali 100 pengguna awal, 100 promoter. Kan gitu. Jumlah awal pengunjung ini sama dengan promoter gitulah istilahnya. Berapa ya? 100 kali 200 itu 20.000. 20.000. Berarti saya tinggal beli poin 20.000 aja. Gitu. Tapi saya harus memastikan ini bagus kontennya, kemudian ininya bagus. Gimana caranya memastikan ini bagus semuanya? Ya dengan yang selama ini dari Pak Pi ada content creation itu seperti apa, itu tetap kembali ke sana. Produknya harus seperti apa. Iya, kemudian gimana caranya membuat image yang bagus, kemudian